From TI to BI, a career path yang akan dimoderatori oleh Saudara Raffi Fauzi. Saudara Raffi Fauzi adalah mahasiswa teknik industri angkatan 2018. Saat ini sedang aktif sebagai Kepala Divisi Kajian Strategis Bidang Sosial Politik di BEM Fakultas Teknik Universitas Diponegoro tahun 2020. Kepada Saudara Raffi Fauzi, dipersilahkan. Ya, baik, apa suaraku kedengaran? Kedengaran, Mas. Baik, terima kasih kepada Mbak Sevi dan juga Mas Fatah, MC terkece kita pada siang hari ini ya, yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat melanjutkan rangkaian acara pada siang hari ini. Pertama-tama, izinkanlah saya untuk menyapa Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Yang terhormat, Ibu Ratna Purwaningsih selaku Kaprodi S1 Teknik Industri, Bapak Arfan Bakhtiar dan Bapak Yusuf Widarto selaku Dewan Pembina Mahasiswa Teknik Industri Undip, Mas Teguh Rehan selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Undip, dan juga Bapak Ibu dosen dan peserta lainnya yang saya hormati. Newton's third law of motion menyatakan segala sesuatu yang naik pasti akan turun juga. Saat ini kita pada rasa ketakutan dan ketidakpastian akan masa depan. Namun, tentunya hal ini tidak mungkin dibiarkan oleh para pemegang kekuasaan. Mesin uang The Fed di Amerika telah menggelontorkan stimulus sebanyak 2,3 triliun US dollar atau 3 kali lebih banyak dibanding krisis finansial tahun 2008. Atau sebagai gambaran, The Fed telah mencetak uang lebih banyak dalam 1 dekade terakhir. Namun jika melihat setelah pandemi ini selesai. Hal ini tentunya akan dijawab oleh pemateri kita pada hari ini, Kak Elizabeth Silitonga. Tak sayang, izinkan saya untuk bacakan CV singkat dari Kak Elizabeth Silitonga. Kak Elizabeth Silitonga menempuh pendidikan di Teknik Industri Undip angkatan 2000 dan saat ini sedang menjalani perkuliahan di Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik UI dan saat ini menjabat sebagai ekonom di kantor perwakilan Bank Indonesia Jakarta. Dan training dan seminar yang pernah diikuti di Bank Indonesia adalah DNB Seminar on Payments and Security Settlement System tahun 2015, National Course on Macroeconomic Diagnostic tahun 2018, Addressing Local Policy Issue in Emerging Economies tahun 2018. Kak Eli mohon izin sebelum memberikan materi, perlu saya ingatkan bahwa pemaparan pemateri akan berlangsung selama 45 menit dan dilanjutkan sesi tanya-jawab selama 15 menit. Untuk itu, dimohon kepada para peserta dapat menyimak dan menyiapkan pertanyaan untuk nantinya bisa didiskusikan pada saat sesi tanya-jawab. Selanjutnya, untuk waktu dan layar kepada Kak Elizabeth Silitonga, kami persilakan. Terima kasih Mas Raffi. Mungkin sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Elizabeth, biasa dipanggil Eli. Saya TI angkatan 2000. Saya lihat pesertanya ada beberapa angkatan saya juga, ada juga senior dari angkatan 98 kayak Mas Risang sebagai pendiri TI. Sebelumnya saya juga mau nyapa buat dosen-dosen TI yang sebagian besar kayaknya masih sama dari periode saya. Ada Bu Ratna, mungkin Bu Ratna udah lupa sama saya. Terus ada Pak Heru, Pak Arfan, siapa lagi, ada Pak Pur, Pak Yusuf. Saya Pak Yusuf belum kenal, mungkin ya waktu angkatan saya belum ada. Saya waktu pertama kali ditawarin untuk sharing terkait dengan career path ya, from TI to BI, sebenarnya merasa banyak teman-teman yang mungkin karirnya lebih baik ya, bukan hanya karir di BI saja, tapi banyak karir juga di luar sana yang tentu lebih apa ya, lebih menarik atau lebih berprospek lah daripada di BI gitu. Tapi karena diminta sharing, tadinya awalnya saya kira sharingnya untuk
teman-teman adik-adik yang masih mahasiswa, tapi ternyata banyak yang teman-teman alumni yang mungkin karirnya juga sudah settle di instansi lain. Jadi mungkin ini sekedar sharing saja. Nanti kalau ada masukan-masukan atau teman-teman lain juga mau cerita menambahkan terkait dengan career path-nya di instansi lain, tentu teman-teman yang lain atau adik-adik mahasiswa juga dengan amat senang menerima sharing-sharing dari kakak-kakak alumni yang lain. Saya menyiapkan sedikit materi, walaupun mungkin beberapa orang sudah paham terkait materi yang akan saya sampaikan. Pertama, karena ini adalah ngebahas career path dari teknik industri ke Bank Indonesia, maka mungkin saya akan mencoba menjelaskan, memperkenalkan lah istilahnya, memperkenalkan Bank Indonesia itu sebenarnya seperti ngapain gitu, terus kenapa teknik industri dibutuhkan di Bank Indonesia. Jadi ini sekedar share saja. Saya akan perkenalkan dulu Bank Indonesia itu sebenarnya apa sih, dia bank sentral, tugasnya bank sentral. Nah, kalau kita lihat Bank Indonesia itu kan disebut sebagai bank sentral. Sebenarnya apa sih definisi dari bank sentral tersebut? Nah, kalau dari yang paling sederhana, mungkin kita pahami bahwa bank sentral itu adalah bank yang memegang simpanan bank lain dan menggunakannya untuk melakukan pembayaran terhadap bank lain gitu, settlement. Nah, kenapa disebut bank sentral? Kalau menurut Charles Goodhart menyebutkan kenapa disebut bank sentral, karena posisinya ada di tengah-tengah dari kondisi sistem perekonomian di suatu negara gitu. Jadi dia memiliki kemampuan yang cukup besar untuk menyediakan uang yang menjadikan bank sentral sebagai banknya bank. Mungkin orang sering bilang bank sentral itu adalah banknya bank karena dia membantu penyaluran memberikan bantuan kepada bank dan juga bisa menjadi tempat penyimpanan dari bank gitu. Oke. Kalau kita lihat dari apa sih sebenarnya area tugas utama dari bank sentral? Ini adalah secara umum di seluruh dunia, bank sentral itu biasanya memiliki beberapa wewenang atau tugas masing-masing gitu. Yang pertama itu adalah terkait dengan pengendalian kebijakan moneter, kemudian terkait dengan nilai tukar dan cadangan devisa, kemudian berperan sebagai agen fiskal, kemudian ada yang sebagai lender of the last resort. Ini artinya bahwa bank sentral itu berperan sebagai bank yang akan membantu ketika kondisi perbankan atau kondisi keuangan suatu negara itu mengalami gangguan. Kemudian terkait dengan sistem pembayaran, mungkin ini yang paling umum diketahui oleh masyarakat, kemudian terkait dengan mengelola dan memelihara mata uang. Nah, tapi tidak semua negara menerapkan, maksudnya mengadopsi semua area bank sentral ini. Kalau kita mau mencoba melihat di beberapa negara, kalau kita kelompokin area tugas di bank sentral itu dalam hal moneter, pengaturan bank, dan sistem pembayaran, seperti kita ketahui semenjak tahun 2014 itu ranah pengaturan bank itu sudah dialihkan ke Otoritas Jasa Keuangan, ke tempat Mas Disti tadi. Nah, tapi masih ada banyak negara yang sebenarnya masih menempatkan pengaturan perbankan dan pengawasan perbankan itu menjadi areanya bank sentral. Mungkin contoh negara yang masih menerapkan pengaturan bank itu menjadi ranahnya bank sentral, katanya di negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura, itu pengaturan perbankan masih menjadi ranahnya bank sentral. Tapi ada juga beberapa yang sudah tidak, yang sama sistemnya seperti kita, mungkin kayak negara Australia, Jepang, itu pengaturan banknya sudah dialihkan juga ke lembaga terpisah di luar bank sentral.
Kalau kita lihat dari evolusi tugas Bank Indonesia, di awal berdirinya Bank Indonesia itu adalah merupakan nasionalisasi dari The Javas Bank di tahun 1953. Jadi The Javas Bank ini sebenarnya adalah bank umum yang dikasih peranan sama pemerintah untuk memegang peranan mengedarkan uang juga. Jadi saat itu dia punya peran, masih dia melakukan kredit dan funding ke masyarakat, tapi juga dia berperan sebagai bank sentral. Kemudian di tahun 1968, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968, Bank Indonesia itu ditetapkan sebagai bank sentral dan dia ada pemisahan tugas tersendiri. Jadi emang dia peranannya hanya murni sebagai bank sentral. Nah, ini yang tahun 1999 akhirnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23, ini Bank Sentral itu ditetapkan sebagai suatu lembaga negara yang independen. Jadi sebelum Undang-Undang tahun 1999 ini, Bank Indonesia itu masih berada di bawah pemerintah. Kemudian setelah keluar Undang-Undang tahun 1999, Bank Indonesia itu menjadi suatu lembaga negara yang berdiri sendiri, tidak di bawah pemerintahan, dan memiliki tujuan tunggal. Tujuannya hanya satu, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Di tahun 2004 dan 2009 itu ada beberapa perubahan dalam komponen undang-undangnya. Pada prinsipnya perubahan itu lebih mendukung penguatan dari independensi Bank Indonesia yang harus diikuti dengan akuntabilitas dan transparansi. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, bahwa Bank Indonesia itu saat ini sebagai bank sentral, dia tujuannya hanya satu, memiliki tujuan tunggal. Tujuannya itu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Mungkin teman-teman yang masih belum terlalu mengenal bank sentral nanya, apa sih kestabilan nilai rupiah itu? Gitu. Nah, kalau pemahaman umum ya, maksudnya kestabilan nilai rupiah itu bisa dilihat dari dua hal atau dari dua indikator. Dia stabil terhadap kondisi barang dan jasa, itu diukur dengan inflasi. Kemudian kestabilan nilai rupiah dibandingkan dengan mata uang asing atau kita sebut dengan nilai tukar. Jadi yang dimaksud dengan kestabilan nilai rupiah ini biasanya kita ukur dalam dua indikator, yaitu inflasi untuk kestabilan terhadap barang dan jasa, dan nilai tukar atau kurs, yaitu untuk mengukur kestabilan nilai rupiah terhadap mata uang asing. Apabila kita lihat dari posisi Bank Indonesia, mungkin kalau digambarkan posisi Bank Indonesia di Indonesia sendiri itu adalah kurang lebih seperti ini. Jadi Bank Indonesia itu berada di luar dari pemerintahan, tapi tentunya walaupun berada di luar dari pemerintahan, Bank Indonesia itu tetap berkoordinasi dengan setiap lembaga negara dan memiliki kewajiban dan wewenangnya masing-masing seperti itu. Jadi Bank Indonesia itu tetap harus melakukan koordinasi baik dengan DPR, kementerian maupun instansi-instansi lainnya. Bahkan Bank Indonesia juga masih dalam ranah auditnya BPK. Jadi kita walaupun sebagai lembaga negara yang independen, tentu kita tetap punya tanggung jawab akuntabilitas dan transparansi kepada publik. Nah, apa sih tugas dan wewenang dari Bank Indonesia? Kalau dilihat dari yang tadi saya sebut beberapa area di Bank Sentral, maka Bank Indonesia sebagai lembaga negara itu memiliki beberapa wewenang. Yang pertama itu adalah terkait dengan mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara. Seperti kita tahu, alat pembayaran yang sah untuk saat ini kan rupiah. Bank Indonesia juga kemarin mengeluarkan peraturan undang-undang terkait dengan kewajiban penggunaan rupiah di NKRI. Itu adalah salah satu dari wewenang Bank Indonesia. Kemudian yang kedua adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter. Nanti akan saya jelaskan di belakang terkait hal ini. Kemudian yang ketiga ada terkait dengan mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.
yang keempat itu menjaga stabilitas keuangan, dan yang terakhir itu adalah melaksanakan fungsi sebagai lender of the last resort. Apabila dikelompokin dalam tiga sektor lah bisa, atau tiga kebijakan, bahwa tugas Bank Indonesia itu ada menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan stabilitas sistem pembayaran. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kebijakan moneter? Kebijakan moneter itu sebenarnya ruang lingkupnya kurang lebih yang tiga ini gitu. Tapi mungkin yang paling umum diketahui sama masyarakat, kebijakan moneter itu salah satunya adalah dikeluarkannya BI 7 Days Reverse Repo Rate oleh Bank Indonesia, yang biasanya itu akan diumumkan bulanan. Nah, dari pengumuman BI 7 Days Reverse Repo Rate ini sebenarnya masyarakat, pelaku usaha, bahkan mungkin negara-negara lain yang bermitra dagang dengan kita itu akan mengetahui arah kebijakan moneter dari Bank Indonesia itu sedang seperti apa gitu. Jadi kalau misalnya BI 7 Days Reverse Repo Rate-nya lagi dinaikin, mereka bisa menangkap bahwa saat ini arah kebijakan moneter itu adalah sedang mengarah ke pengetatan. Sementara kalau misalnya suku bunganya diturunin, berarti kebijakan moneter itu mengarah ke pelonggaran gitu. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau untuk beberapa bulan terakhir ini kan 3 bulan sebelumnya itu kita Bank Indonesia itu arah kebijakannya adalah penurunan BI 7 Days Reverse Repo Rate. Jadi saat ini udah sampai di titik suku bunga 4%, yang memang tentu pertimbangannya itu adalah bahwa saat ini kondisi ekonomi perlu didorong, karena kita melihat juga dari inflasinya masih rendah dan stabil, sementara perlu mendorong untuk pertumbuhan ekonomi. Jadi arah kebijakan Bank Indonesia saat ini adalah untuk melakukan pelonggaran kebijakan moneter supaya mendorong pertumbuhan ekonomi, seperti itu. Sementara kalau dari kebijakan stabilitas sistem keuangan, ruang lingkup stabilitas sistem keuangan di Bank Indonesia ini adalah munculnya peranan Bank Indonesia pasca OJK, atau pasca beralihnya fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan. Nah, seperti kita ketahui, kalau Otoritas Jasa Keuangan itu dia sebagai pengawas bank, jadi individu bank itu diawasin, misalnya OJK mengawasin kondisi dari BCA, BNI, BRI, dan masing-masing bank. Nah, sementara yang dimaksud dengan kebijakan makroprudensial di sini, itu lebih ke bagaimana mengawasi sistem perbankannya tersebut, sistem dari keuangan tersebut secara keseluruhan. Makanya kita menyebutnya kebijakan makroprudensial. Nah, bedanya kebijakan makroprudensial ini dengan kebijakan moneter. Jadi, kalau kebijakan moneter itu salah satunya tadi adalah dengan penerapan suku bunga atau BI 7 Days Reverse Repo Rate tersebut. Biasanya dia akan berdampak kepada seluruh sektor ekonomi. Jadi, misalnya pengetatan BI 7 Days Reverse Repo Rate, dia akan berpengaruh ke suku bunga perbankan. Nah, suku bunga perbankan ini kan dampaknya akan ke seluruh sektor, jadi dia bisa memukul semua sektor gitu. Sementara kalau kebijakan makroprudensial sendiri di Bank Indonesia itu bisa segmented, bisa dipilih nih apa nih yang mau mau dilakukan pembatasan di tempat mana, di sektor mana gitu. Mungkin contoh yang paling umum yang teman-teman tahu terkait kebijakan makroprudensial ini salah satunya itu penetapan LTV atau loan to value ratio. Ketika Bank Indonesia sedang pengen ngedorong sektor properti atau sektor perumahan, biasanya loan to value ratio-nya itu akan semakin besar. Nah, jadi down payment-nya akan semakin kecil. Nah, seperti tahun 2019 kemarin itu, Bank Indonesia mengeluarkan aturan terkait loan to value, di mana loan to value-nya itu mencapai 95%, sehingga dengan DP 5% saja, teman-teman sudah bisa mengambil kredit terkait dengan KPR. Sementara ketika Bank Indonesia pengen ngerem pertumbuhan dari properti, maka bisa dikeluarkan peraturan LTV yang seperti kita tahu di tahun 2012 LTV-nya itu ditetapkan rasionya 70%. Sehingga kalau kita tidak punya down payment 30%, kita nggak bisa ngambil kredit gitu.
Jadi kebijakan makroprudensial ini bisa lebih segmented. Salah satunya lagi terkait dengan peranan perbankan untuk mendukung pembiayaan UMKM. Nah, BI juga mengeluarkan peraturan terkait minimal penyaluran kredit ke UMKM karena kita pengen ngedukung juga usaha mikro kecil menengah. Mungkin itu salah satu beberapa kebijakan makroprudensial yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kemudian ini yang terakhir adalah terkait dengan kebijakan sistem pembayaran. Mungkin ini yang paling kerasa kalau buat masyarakat ya, terkait dengan sistem pembayaran, di mana sistem pembayaran itu bisa dibagi atas sistem pembayaran tunai dan non tunai. Nah, untuk tunai gampangnya ya uang kertas yang kita pegang gitu, itu adalah terkait dengan peredaran uang, percetakannya, tapi bukan mencetak ya, tapi lebih kayak mengatur peredaran uangnya, distribusinya, penyediaan uang layak edar dan segala macam terkait dengan uang tunai. Sementara terkait dengan sistem pembayaran tunai itu banyak teknologi yang udah sangat canggih yang terkait dengan sistem pembayaran non tunai saat ini, mulai dari elektronik money, kartu debit, kartu kredit, bahkan sampai sekarang yang berbasis ke handphone atau digital gitu. Nah, mungkin itu yang terkait pengenalan Bank Indonesia. Nah, sekarang saya mau sharing terkait kalau teknik industri di Bank Indonesia itu kaitannya seperti apa sih gitu, maksudnya, dan peranan kita anak-anak teknik industri itu cocoknya di Bank Indonesia itu di mana gitu. Nah, kemarin saya coba minta sama Mas Richard terkait dengan kurikulum mata kuliah saat ini di teknik industri. Saya ambil cuma sampai semester 6 karena di semester 7 itu udah banyak mata kuliah pilihan ya. Pemilihan mata kuliah pilihan, semester 8 udah lebih ke skripsi dan persiapan untuk inilah tugas akhir. Nah, kalau saya mau kelompokin dari mata kuliah tersebut, tapi ini mungkin relatively pengelompokannya, mungkin teman-teman di BI yang di sektor lain, dia akan merasa berbeda gitu, mata kuliah yang relate sama pekerjaan. Tapi ini saya coba ngelompokin berdasarkan yang saya rasa relate buat pekerjaan yang selama ini saya lakukan gitu. Yang merah itu yang menurut saya paling relate terhadap pekerjaan di BI, yang hijau itu adalah relate secara umum karena menurut saya semua pekerjaan juga mungkin memerlukan basic-basic ilmu yang seperti itu. Nah, tapi yang merah ini saya ngelihat bahwa sebenarnya setelah saya lihat-lihat ternyata cukup banyak mata kuliah yang dari teknik industri itu nyambung gitu, masih diperlukan sebagai dasar untuk bekerja di Bank Indonesia. Yang paling pertama, mungkin yang paling utama itu pengantar ilmu ekonomi, itu pastinya ya. Kemudian terkait dengan statistik, pemodelan sistem, itu menurut saya, apalagi metodologi penelitian gitu, itu adalah ilmu-ilmu dasar yang kita butuhkan dalam bekerja. Nah, tapi dari semua mata kuliah ini, yang menurut saya secara pribadi, karena saya menilai dari karakter orang-orang teknik industri yang bekerja di Bank Indonesia gitu, tapi ya bisa aja saya salah gitu ya. Tapi menurut saya dengan belajar semua mata kuliah di teknik industri, semua mata kuliah di teknik industri ini, apa yang menjadi kelebihan dari anak-anak teknik industri dalam bekerja di Bank Indonesia itu adalah, menurut saya yang pertama itu adalah pola pikir yang jadi tersistematis gitu. Menurut saya, karena mungkin kita di teknik industri itu sudah terbiasa melihat sesuatu itu ada inputnya, kemudian ada proses, ada output gitu. Jadi kita melihat sesuatu itu lebih tersistematis menurut saya. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan yang mungkin nggak semua jurusan lain punya gitu, pola pikir yang tersistematis seperti itu. Kemudian kita juga banyak didasari dengan ilmu-ilmu statistik, kalkulus, dan lain-lain yang membuat anak teknik industri itu memiliki kelebihan dalam mengolah data. Mungkin kita nggak dalam, tapi pasti anak TI itu paham lah sedikit-sedikit software terkait eViews, SPSS gitu, dan itu membantu kita mengolah data dengan baik. Kemudian adalah kemampuan menganalisa. Nah, menganalisis ya.
kita waktu kuliah pasti belajar terkait metodologi penelitian, tata tulis dan komunikasi ilmiah nih kalau saya lihat mata kuliahnya. Nah itu juga membantu kemampuan kita untuk menganalisis di luar kemampuan basic pengetahuan kita untuk mampu menganalisis suatu data seperti itu. Nah, kemampuan menulis juga menurut saya itu adalah suatu kelebihan ya dari anak teknik industri, dan selain itu juga ada problem solver nih. Problem solver itu kita banyak pelajaran yang misalnya seperti pemodelan sistem, penelitian operasional yang membantu kita untuk berpikir untuk bagaimana memecahkan suatu masalah seperti itu. Nah, selain itu kita punya sedikit lah, walaupun mungkin kalau pengantar ilmu ekonomi kita hanya ada satu mata kuliah, tapi paling enggak kita nggak buta banget itu tentang ekonomi itu apa sih gitu, apa sih mikroekonomi, makroekonomi, kita punya basicnya gitu. Jadi that's why teknik industri itu masih dibutuhin banget gitu di Bank Indonesia. Ditambah lagi waktu saya lihat list mata kuliah pilihan yang dikirim Mas Richard, ternyata ada beberapa yang relate juga terkait seperti manajemen usaha mikro kecil itu ada juga. Kemudian ada beberapa mata kuliah juga yang saya lihat tapi saya agak lupa listnya, tapi menurut saya itu juga relate sama untuk masuk bekerja di BI nanti bisa kepakai ilmunya. Nah, kalau di BI itu sebenarnya sama seperti yang tadi saya sebutkan, wewenangnya dan tugasnya itu bisa dikelompokin atas 3, yaitu moneter, SSK, stabilitas sistem keuangan, sama sistem pembayaran itu. Nah, dari 3 tadi sebenarnya kita juga punya jaringan kantor ya. Jaringan kantor Bank Indonesia itu ada 46 dalam negeri dan ada 5 yang di luar negeri. Nah, jaringan kantor Bank Indonesia itu adalah cerminan dari apa yang dilakukan di kantor pusat juga. Jadi memang tidak semua yang di kantor pusat itu ada di daerah, tapi di daerah ini juga misalnya melakukan moneter, ada yang terkait relate pekerjaan dengan stabilitas sistem keuangan, sistem pembayaran. Nah, selain itu kan kita punya sektor pendukung kebijakan, yaitu seperti contohnya media data, terkait hubungan internasional dan lain-lain. Kemudian ada juga yang pendukung organisasi, mungkin di semua instansi atau institusi pasti ada yang namanya pendukung organisasi yang menangani sumber daya manusia, pengadaan, audit intern dan lain-lain. Nah, di BI juga kurang lebih sebenarnya seperti itu. Nah, kalau ini saya plotting dari teman-teman lulusan alumni teknik industri yang kebetulan saya dapetnya itu adalah dari angkatan 98, angkatan pertama, angkatannya Mas Ali Husni adalah mungkin anak TU Undip pertama yang masuk BI yang saya tahu, sampai angkatan 2008 kemarin. Nah, ini adalah saat ini posisi saat ini ya, karena posisi dari kita masuk pertama kali itu bisa berubah kapan saja terkait kebutuhan organisasi. Jadi kalau misalnya kita lihat saat ini itu teman-teman di teknik industri Undip itu sebenarnya bisa ditempatkan di semua sektor di BI, di semua bagian di BI gitu. Jadi ini kan menunjukkan bahwa sebenarnya teknik industri itu di BI itu bisa jadi apa aja gitu. Mau pegang moneter, oke, mau stabilitas sistem keuangan juga bisa, sistem pembayaran juga bisa gitu, bahkan untuk pendukung kebijakannya bisa. Jadi semua bagian itu sebenarnya bisa gitu dipegang sama anak teknik industri gitu. Nah, kalau lihat dari peluang karir ya, peluang karir di Bank Indonesia itu seperti apa sih gitu. Ini saya coba jalur masuk dari masuk ke Bank Indonesia itu sebenarnya ada 3. Ada jalur yang pertama ini adalah jalur PCPM atau pendidikan calon pegawai muda. Mungkin ini yang paling umum jalur masuk teman-teman teknik industri. Sebagian besar teman-teman teknik industri itu masuk ke Bank Indonesia itu melalui jalur ini yang namanya pendidikan calon pegawai muda. Nah, kalau di sumber daya manusia kita sendiri mengelompokkan bahwa jalur masuk PCPM ini adalah sebagai kaderisasi future leaders. Kemudian dia akan ditempatkan untuk mengisi posisi-posisi utama pada setiap job family tadi untuk dikaderisasi.
Untuk proses metode rekrutmennya sendiri itu ada 2, yaitu open recruitment. Open recruitment itu biasanya pasti diumumkan di media-media maupun di website Bank Indonesia. September kemarin juga baru ada. Kemudian biasanya sumber pemenuhannya itu bisa dari publik, ada juga yang jalurnya internal. Sementara untuk metodenya juga bisa ada yang targeted ya. Kita kerjasama juga dengan lembaga beasiswa seperti LPDP. Biasanya ini untuk ngambil calon pegawai dari master degree. Jadi orang-orang yang sudah baru pulang dari dapat beasiswa LPDP itu bisa ikut tes Bank Indonesia dengan jalur tertentu gitu, dengan syarat sudah lulus S2. Nah, ini ada juga yang kampus hiring. Nah, kampus hiring ini waktu saya cek daftar kampusnya, teknik industri, maksudnya Undip itu termasuk satu dari 11 kampus yang kerjasama juga dengan Bank Indonesia untuk nyari talent-talent yang high performance untuk direkrut menjadi salah satu calon pegawai di Bank Indonesia. Nah, selain jalur PCPM tadi juga ada yang namanya special hire, tapi ini mungkin sangat kecil jumlahnya dari total pegawai Bank Indonesia, mungkin secara persentase kecil sekali, karena yang dicari itu memang adalah talent-talent yang kompetensinya scarcity ya, yang langka, yang mungkin spesifik dan tidak bisa dikembangkan dari internal. Biasanya kadang project based lah, ada sesuatu yang perlu dikembangkan dan belum ada talent-talent internal, itu akan ada special hire. Nah, yang terakhir ini adalah general recruitment. Nah, kalau untuk general recruitment ini, itu biasanya untuk pegawai yang pekerjaannya bersifat administratif. Jadi, hampir sama kayak tadi PCPM, tapi sifat pekerjaannya itu berbeda gitu. Jadi ini lebih untuk pekerjaan-pekerjaan yang melakukan analisisnya terbatas, terus mungkin keterampilannya juga kita juga ambil yang jalur atlet dan disable khusus untuk yang general recruitment jalur staff ini. Oke. Nah, kalau untuk jurusan teknik industri sendiri, sepanjang saya bekerja di Bank Indonesia, setiap ada lowongan penerimaan di Bank Indonesia, terutama yang jalur PCPM, itu setahu saya pasti ada minta jurusan teknik industri. Jadi memang peluang teknik industri untuk bekerja di Bank Indonesia itu cukup besar, karena memang setiap periode pembukaan PCPM, jadi ini saya coba list yang 10 tahun terakhir, dari tahun 2012, karena terakhir sebelum 2012 ini ada pembukaan di 2009, jadi memang setiap tahun itu pasti minta anak teknik industri gitu. Nah, ini biasanya syarat-syarat umum yang pasti diminta juga, kayak batas usia atau diprioritasin teman-teman yang tentu punya prestasi baik nasional maupun internasional dan memiliki pengalaman organisasi. Mungkin itu juga salah satu kualifikasi yang diminta di banyak ini ya, lembaga-lembaga yang cukup inilah prestis gitu. Nah, untuk tahapan ujian sendiri di Bank Indonesia itu memang relatif panjang, ada sampai 8 tahap. Nah, kemarin itu sempat ada yang nanyain, bisa nggak disampaikan tips and trick-nya gitu. Mungkin tips and trick-nya itu kalau secara umum terkait dengan, maksudnya setiap tahap ini tentu ada tips and trick-nya masing-masing ya. Misalnya kalau untuk administrasi dan registrasi online, itu perlu banget ketelitian dalam misi form registrasi itu, karena ada cukup banyak, terus harus jujur gitu, karena terkadang ada cross check yang mungkin tadinya menurut kita ya udah kita buat aja seperti ini, tapi ternyata itu jadi berdampak pada saat pemeriksaan administrasi yang bisa buat gagal gitu.
Kemudian kalau terkait dengan pengetahuan khusus ini yang biasanya adalah terkait dengan pengetahuan tentang kebang sentralan yang saya jelaskan di awal tadi. Jadi biasanya memang buat adik-adik yang pengen gabung sama Bank Indonesia itu paling nggak harus paham sedikit lah tentang bank sentral, tentang Bank Indonesia, terus rajin baca berita, ngikutin perkembangan ekonomi terkini gitu, nggak yang harus semua dibaca gitu, tapi kayak paham isu-isu apa sih yang ada saat ini gitu. Nah, kalau misalnya untuk yang lain-lain mungkin secara umum tips and triknya hampir sama yang untuk masuk ke dunia kerja lainnya itu terkait dengan bahasa Inggris, kemampuan komunikasi, dan lain-lain. Mungkin seperti itu Mas Raffi yang bisa saya share sedikit terkait dengan bagaimana karir dari teknik industri ke Bank Indonesia. Terima kasih Mas Raffi. Baik, terima kasih Mbak Elizabeth, Kak Elizabeth. Menarik sekali pemaparannya dari Kak Elizabeth ya. Boleh beri tepuk tangan secara online mungkin ya. Teman-teman bisa beri tepuk tangan secara online. Terima kasih. Selanjutnya kita akan beralih kepada sesi tanya-jawab. Mohon izin jika ada pertanyaan bisa melakukan raise hand. Nanti dari moderator atau dari saya sendiri akan melakukan penunjukan. Kita masuk ke sesi Q&A. Pasti banyak mau yang nanya ya, tapi sebagai moderator saya duluan yang nanya ya. Mungkin ini ada pertanyaan Kak Elizabeth untuk memantik teman-teman juga. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa jalur juga untuk dari PCPM dan lain-lain. Tapi kalau misalkan untuk mahasiswa-mahasiswa saat ini ingin atau tertarik untuk kerja maupun magang di BI, apakah bisa, terutama mungkin teman-teman dari tingkat ketiga yang saat ini di akhir semester nanti ada kerja praktik juga. Lalu yang kedua, kalau misalkan mau masuk ke BI ini, kira-kira yang paling dipersiapin apa sih? Apakah kita harus tahu seluk-beluk dari makroekonomi itu atau mikroekonomi, dan bagaimana kalau dari Kak Elizabeth sendiri? Mungkin itu. Oke, makasih Mas Raffi pertanyaannya. Kalau terkait dengan magang, tentu BI sangat open ya, masih sangat terbuka untuk menerima mahasiswa magang di Bank Indonesia. Kalau untuk di kantor pusat itu bisa melalui departemen DSDM, atau kalau misalnya di jaringan kantor lain, mungkin teman-teman yang di daerah punya kantor perwakilan Bank Indonesia di daerah masing-masing, kayak di Semarang ada kantor perwakilan Bank Indonesia, di Jawa Tengah. Nah, itu bisa masukin surat untuk permohonan magang, tapi mungkin secara waktu akan ada pembatasan gitu ya, untuk ngasih kesempatan teman-teman yang lain juga bisa daftar, jadi mungkin ada batasan waktunya gitu, misalnya maksimal, itu tapi kebijakan masing-masing kantor sih, bisa yang batas maksimal 2 minggu, ada yang bisa sampai 1 bulan gitu. Tapi tentu BI sangat welcome kalau ada yang adik-adik mahasiswa pengen magang ya, karena kita juga sebenarnya terbantu. Kayak saya misalnya, kalau misalnya lagi ada adik-adik magang mahasiswa itu saya cukup terbantu gitu. Misalnya kita bisa minta tolong mereka untuk nyariin berita terkini, update-update isu strategis gitu. Itu ini apa maksudnya helpful banget, misalnya kebantu banget sama anak-anak magang. Yang kedua tadi apa ya? Kalau misalnya kita mau apply, habis lulus, apakah ada yang diperhatikan? Oke. Kalau mau kerja, maksudnya kayak apply di BI, kan tadi sebenarnya udah ada syarat-syarat umum lah ya, terkait dengan minimum IPK, kemudian terkait usia, kemampuan, maksudnya pengalaman organisasi, prestasi, dan lain-lain. Nah, kalau adik-adik mahasiswa udah punya hal tersebut, sebenarnya kan itu udah suatu keunggulan gitu ya. Tapi tentunya harus diperkuat dengan, nah ini sebenarnya kan beda instansi yang dituju, beda tentu ilmu yang harus didalamin untuk mempersiapkan masuk ke instansi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya pengen masuk ke Bank Indonesia ya wajar dong kalau misalnya kita juga belajarlah sedikit Bank Indonesia itu ngapain sih, kerjanya apa gitu. Jadi ketika kita, karena ada
khusus, ada pengetahuan khusus nanti tesnya di Bank Indonesia terkait dengan pemahaman dari calon pegawai terkait dengan apa sih tugas dan wewenang Bank Indonesia gitu. Nah, tapi sebenarnya semua pengetahuan itu bisa didapat di website BI gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya ke saya mau ini Kak, mau coba BI, ada materi nggak gitu? Saya selalu, buka aja website Bank Indonesia. Di situ tuh kita sangat detail penjelasan terkait yang saya jelaskan tadi itu semua ada gitu di website, itu bisa bahkan mungkin lebih dalam lagi penjelasannya gitu. Itu salah satu metode untuk belajar terkait dengan kebang sentralan. Kemudian mungkin ya wajar kalau misalnya mau masuk ke perbankan, sektor keuangan, itu kita paham dong sedikit terkait dengan isu-isu di perbankan seperti apa, sektor keuangan saat ini seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa gitu. Itu mungkin tambahan di luar ya basic-basic skill yang dibutuhkan untuk masuk sama mungkin ke instansi-instansi lain. Mungkin demikian Mas Raffi. Ya, baik Elizabeth, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan nih Kak dari kolom komentar juga. Saya Novi dari tahun 2017, saya mau bertanya, apakah BI menerima pendaftaran dari luar teknik industri? Oke, tadi dari pengumuman yang tadi yang saya share itu adalah pengumuman lowongan Bank Indonesia yang terakhir posisi September 2020. Jadi ini kita baru buka rekrutmen sebenarnya untuk penerimaan calon pegawai Bank Indonesia jalur PCPM yang tadi saya jelaskan. Nah, itu baru tutup tanggal 23 September kemarin. Jadi ini hari Sabtu dan Minggu besok itu ada proses ujiannya. Saat ini lagi ada proses ujiannya juga, terutama untuk yang jalur internal. Jadi kalau misalnya jurusan-jurusan lain di luar teknik industri tentu saja ada gitu ya. Terutama misalnya ekonomi studi pembangunan, itu kan tentu paling dalam mau belajar tentang ekonomi. Kemudian untuk beberapa jurusan juga seperti statistik. Nah, dan itu juga tergantung Bank Indonesia atau organisasi lagi butuh apa gitu. Kalau misalnya emang lagi butuh anak IT, ya tentu bisa dari IT gitu. Dan beberapa kebijakan memang terkadang berubah. Jadi kayak tahun sebelumnya pernah ada periode menerima S1 semua jurusan gitu. Tapi mungkin seiring dengan waktu juga bisa ada perubahan-perubahan kebijakan lain gitu. Itu Mas Raffi. Baik, mohon izin ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Elizabeth. Dan untuk teman-teman para peserta webinar, jika ingin melakukan pertanyaan, bisa resen maupun bisa chat di kolom komentar yang sudah diberikan. Pertanyaan selanjutnya ada dari Mas Tahkiki. Selamat sore Kak Elizabeth, perkenalkan saya Tahkiki. Pertanyaannya, pertanyaan terkait culture di BI, Kak. Bagaimana personal development program yang disediakan oleh... Terima kasih. Mungkin bisa sampai, Kak. Oke, saya sih merasa mungkin instansi lain juga rata-rata punya ya. Tapi kalau di BI sendiri itu kita cukup sangat didukung lah yang terkait dengan personal development ini. Mulai dari yang pelatihan yang sifatnya untuk mendukung pekerjaan itu ada rutin. Jadi kita itu punya punya Bank Indonesia Institute gitu ya. Itu mungkin kayak lembaga penelitiannya Bank Indonesia yang dia akan membantu pegawai untuk mengembangkan kompetensinya sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan di jabatannya. Jadi selain itu juga, selain ada pengembangan internal gitu, juga tidak menutup kemungkinan apabila kita pengen ngambil di luar pendidikan yang di Bank Indonesia gitu. Misalnya pengen ngikuti pelatihan ke IMF atau ke World Bank atau ya pokoknya banyak lah tempat-tempat untuk mengambil pendidikan lain yang tentu didukung sama Bank Indonesia. Nah, selain itu mungkin yang paling menarik sebenarnya adalah kesempatan untuk bersekolah gitu ya.
walaupun mungkin saya belum punya kesempatan atau belum memanfaatkan kesempatan tersebut lah bisa sekolah ke luar negeri, tapi banyak sekali teman-teman di BI yang ngambil kesempatan tersebut dan dibiayain dengan beasiswa Bank Indonesia untuk bisa sekolah ke luar negeri gitu. Jadi kalau untuk terkait dengan personal development, saya yakin Bank Indonesia sangat mendukung terkait hal tersebut. Nah, kalau untuk work-life balance ini ya kita sebenarnya sebagai institusi juga Bank Indonesia tentu mendukung work-life balance ya, tapi tentu ada beberapa hal juga yang jadi pertimbangan dan prioritas dalam bekerja gitu. Kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu yang membutuhkan kita harus memprioritaskan pekerjaan kita, ya tentu maksudnya memprioritaskan pekerjaan kita di atas kehidupan pribadi misalnya kayak gitu, itu ya tentu itu juga dengan berbagai pertimbangan ya, tapi menurut saya BI juga cukuplah concern terhadap konsep work balance gitu, dan menurut saya konsep work life balance itu juga tergantung individu dari si pegawainya sendiri, bagaimana dia mengatur kehidupan, memisahkan antara kehidupan pribadinya dan kehidupan pekerjaan. Jadi gitu, Mas. Baik, begitu Mas Takigi, apakah ada tanggapan atau sudah cukup jelas? Mungkin jika sudah cukup jelas, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Kak Elizabeth. Kak Elin, tadi ada pertanyaan yang di atas nih. Terlebih, The Fed juga berani sampai 0% nih untuk rate-nya sendiri. Oke, thank you Mas Raffi. Kalau kebijakan terkait dengan suku bunga itu tentu BI juga mengambilnya berdasarkan banyak pertimbangan dan indikator-indikator tertentu gitu. Tadi mungkin yang seperti saya jelaskan sebelumnya, kalau dalam kebijakan moneter itu kita tetap melihat dari si inflasi dan nilai tukar. Nah, kalau melihat indikator sampai dengan posisi saat ini, memang bisa kita lihat inflasi relatif rendah dan stabil gitu. Tapi kalau mau lihat dari indikator nilai tukar, memang seperti yang dijelaskan sama Mas Max sebelumnya, bahwa saat ini kan memang tekanan terhadap nilai tukar itu cukup besar lah gitu. Capital inflow dan outflow bisa terjadi dengan cepat seiring dengan sentimen-sentimen positif ataupun sentimen negatif dari kondisi ekonomi saat ini gitu. Jadi memang tekanan untuk nilai tukar itu masih cukup besar gitu. Tapi kalau misalnya mau ditanya apakah masih berani, ya itu tentu ada pertimbangan-pertimbangan untuk memutus berani atau tidak gitu. Dan bukan masalah berani atau tidak, tapi ekonomi saat ini, apakah arah kebijakannya memang masih harus diturunkan atau ditahan atau dinaikkan, yaitu tentu dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu gitu. Jadi that's why RDG itu dilakukan, rapat Dewan Gubernur itu dilakukan setiap bulan dengan indikator-indikator yang sangat banyak gitu. Jadi kondisi saat itu yang bisa menentukan apakah akan dinaikkan atau diturunkan. Jadi kalau saya sekarang tuh mau proyeksi ke depan kita turun, ya bisa gitu ya. Harus melihat indikator-indikator yang ada di perkembangan ekonomi saat itu. Thank you, Mas Raffi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas William. Seperti yang tadi sudah Ibu singgung mengenai PCPMBI, kebetulan saat ini untuk proses rekrutmen sedang berjalan. Sekiranya ada saran nggak dari Kak Elizabeth sendiri, apa yang perlu dipersiapkan, dan boleh share mungkin pengalaman Kak Elizabeth ketika dulu menjalani proses rekrutmen itu sendiri. Oke, oh ini berarti lagi ikut ini ya, proses seleksi ya. Mudah-mudahan nih Mas William lancar ya proses seleksinya. Tapi kalau untuk setiap tahapan, mungkin tadi yang saya infokan, setiap tahapan itu tentu ada tips and triknya tersendiri gitu. Seperti misalnya tahapan administrasi, mungkin orang mikir hal yang sepele, tapi bisa ada kesalahan dalam mengisi administrasi itu nanti bisa mengakibatkan tidak lanjut. Kemudian ada tahap yang kedua itu adalah pengetahuan umum dan pengetahuan khusus.
Nah, ini yang pengetahuan khusus ini yang menurut saya juga agak, kalau pengetahuan umum mungkin yang di awal itu lebih kayak psikotes ya, teman-teman yang baru lulus mungkin menurut saya itu masih inget lah, masih ahli-ahlinya lah, masih canggih-canggihnya lah ngerjain psikotes kalau baru lulus gitu. Nah, tapi kalau untuk yang pengetahuan umum itu emang apa harus tetap harus rajin untuk baca berita sih menurut saya masih tetap harus update kondisi ekonomi terkini gitu ya. Itu mungkin salah satu tipsnya juga. Kemudian kalau untuk tahapan-tahapan yang lain relatif memang di B itu tahapannya agak panjang, tapi sebenarnya hampir sama juga kali ya di instansi lain itu ada yang namanya diskusi kelompok, ada ada psikotes, psikiatri, kesehatan dan lain-lain gitu. Tapi ya pasti untuk melewati tahapan-tahapan tersebut itu banyak berlatih soal gitu. Ada teman saya yang pernah sharing tips ya, tapi saya nggak seperti itu gitu maksudnya. Biasanya itu kan Bank Indonesia dalam proses rekrutmennya itu apalagi nih tahap ujian kompetensi awal itu akan kerjasama, kita tuh nggak ngelakuin proses rekrutmennya gitu, jadi akan kerjasama dengan lembaga tertentu, misalnya yang kemarin itu LPM ya, LPM kalau nggak salah. Nah, kalau beberapa alumni, beberapa pegawai yang baru masuk itu mereka share kalau mereka itu sering baca-baca atau berlatih soal yang proses rekrutmennya juga dilakukan oleh LPM gitu. Jadi biasanya ya bentuk-bentuk soalnya mirip lah gitu kalau yang melakukan dari lembaga yang sama gitu. Tapi mungkin kemampuan umum relatif untuk masuk ke instansi relatif sama ya kalau baru lulusan teknik. Baru lulus S1 gitu. Mungkin demikian Mas Riza. Baik, begitu Mas William, apakah sudah cukup atau mau ada tanggapan? Mungkin jika sudah cukup, kita langsung ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ini ada 2 pertanyaan nih. Yang satu ada pertanyaan teknis dari Mas Danang. Itu, apakah BI menerbitkan tingkat diskonto atau discount rate? Dan jika iya, parameter discount rate tersebut berdasarkan apa saja? Lalu selanjutnya dari Mas Fahmi Ardi nih Kak. Salah satu terobosan menarik dari BI sendiri itu kan yang menarik perhatian masyarakat adalah pengeluaran mata uang khusus sebesar 75.000. Apakah dalam proses kreatif rilis mata uang tersebut ada peran anak muda di Bank Indonesia sendiri, dan biasanya untuk inkubasi ide seperti ini biasanya di peran departemen apa dan apa di Bank Indonesia? Mungkin itu Kak Elizabeth. Halo? Oke, thank you Mas Riza. Kalau untuk discount rate ini, correct me if I'm wrong ya, mungkin nanti Mas Max bisa lebih ngejelasin ya. Discount rate ini mungkin lebih terkait ke rate dari BI 7 days reverse repo rate yang tadi kita sampai sudah saya jelaskan sebelumnya Mas. Jadi Bank Indonesia tentu dalam menentukan BI rate tersebut itu banyak parameternya ya, mulai dari parameter kondisi perekonomian yang domestik maupun kondisi ekonomi yang saat ini terjadi secara internasional gitu. Nah, kalau misalnya terkait dengan yang kedua tadi terkait dengan ini ya, URK ya, uang rupiah khusus 75.000. Kalau untuk proses desainnya sendiri sebenarnya saya juga nggak terlalu paham ya, karena memang tentu ada bagian-bagian tertentu yang menangani hal tersebut. Tapi tentu dalam mengeluarkan uang rupiah khusus tersebut, Bank Indonesia itu tentu sudah mendalami terkait dengan desain dan terutama keamanannya gitu. Terus saya megang ada satu, ada URK. Kalau gambarnya sebenarnya masih tetap Presiden dan Wakil Presiden pertama Soekarno-Hatta, kemudian di
belakang itu ada anak kecil lagi pakai pakaian adat daerah masing-masing gitu. Jadi desainnya sebenarnya tetap adalah untuk mengenalkan budaya Indonesia ya. Jadi kalau terkait dengan desainnya, apakah ada anak muda? Ya mungkin menurut saya iya bisa jadi ya gitu, karena saat ini yang megang teknologi, maksudnya dengan cepatnya perkembangan teknologi gitu, itu emang anak-anak milenial itu udah ahlinya lah ya kalau menurut saya. Thank you Mas Safi. Kylie, tadi kan kalau misalkan menurut Kylie ada di belakangnya ada peran anak muda, kalau misalkan untuk penerbitan URK seperti itu ataupun inovasi yang lain, biasanya dari departemen apa tuh Kak? Di BI sendiri. Oke, kalau untuk terkait dengan yang namanya uang tunai, kita punya Departemen Peredaran Uang namanya DPU. Mereka itu mulai dari mendesain mata uang, kemudian juga proses menghitung perencanaan percetakan uang sampai distribusinya itu sampai ke seluruh Indonesia gitu. Jadi mereka yang melakukan perencanaan lah gitu dan pengadaannya. Terima kasih Kylie. Untuk Mas Fahmi dan Mas Danang, apakah ingin ada tanggapan atau sudah jelas? Baik, jika sudah jelas, pertanyaan selanjutnya ada dari Edi Kurniawan dari TI 2018. Boleh nggak Kak dikasih penjelasan sedikit terkait cara membangun karir pasca kampus atau lulus S1? Bagaimana proses karir Kak Eli dari trainee, OJT, sampai ke posisi sekarang? How to get promoted and stay relevant? Dari Kak Eli sendiri. Thank you, Mas. Kalau saya mau cerita saya pribadi, sebenarnya saya itu sebelum masuk Bank Indonesia itu sempat berkarir di industri otomotif. Mungkin ya teman-teman tahu lah industri otomotif yang paling gede apa gitu ya. Saya sempat lama di sana gitu. Jadi di awal malah saya ilmu TI-nya banyak banget kepake gitu, karena kerjaannya kebetulan terkait dengan procurement, inventory control, dan production juga gitu. Jadi banyak lah kepake ilmu-ilmu terkait dengan teknik industri gitu. Nah kemudian sempat sampai 3 tahun nih, 3 tahun berkarir di otomotif gitu. Akhirnya saya nyoba lagi Bank Indonesia gitu. Waktu nyoba Bank Indonesia kayak teman angkatan saya juga waktu itu cukup banyak yang ngikutin proses ujiannya ya. Tapi ya itu masuk, benar saya masuk ke Bank Indonesia mungkin dengan basic ilmu teknik industri udah dalam di otomotif tadinya gitu, terus masuklah ke Bank Indonesia. Tentu ada penyesuaian-penyesuaian yang yang harus dilakukan, terutama terkait dengan development capability terkait dengan ekonomi gitu. Jadi ya mungkin butuh proses lah untuk belajar lagi gitu, yang mempelajari hal-hal yang related sama pekerjaan saat itu di Bank Indonesia gitu. Nah, kalau terkait manajemen karir sendiri di Bank Indonesia tentu udah ada aturannya ya. Kita udah ada aturan tersendiri terkait dengan tahun kerja, berapa tahun bisa promote, atau ada prosesnya lah gitu. Jadi emang ya tinggal diikuti saja gitu. Kalau untuk OJT jadi pegawai, tentu kita juga OJT itu ada, kalau di tempat kita itu 1 tahun proses pendidikan, kemudian diangkat jadi pegawai. Kalau memang sudah keterima dan mengikuti proses OJT selama 1 tahun, menurut saya jarang yang ketika OJT terus akhirnya nggak diangkat gitu, kecuali memang dia melakukan suatu kesalahan atau terkait dengan fraud atau apa gitu ya, itu baru mungkin nggak diangkat. Tapi sepanjang berada di jalur yang benar gitu, kalau sudah masuk OJT PCPM di Bank Indonesia, menurut saya pasti mungkin besar pasti diangkat lah gitu. Mungkin demikian Mas. Oke, Kak Eli.
ingin mengingatkan kepada teman-teman peserta untuk jangan sampai keluar dari webinar kita pada hari ini dulu, karena di akhir akan ada kuis yang total hadiahnya sampai 1 juta rupiah. Jadi jangan sampai kelewatan dan tunggu di akhir. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari Dewa Kinanti dari TI 2019. Sekiranya seberapakah penting sertifikasi kompetensi atau pelatihan kompetensi SKKNI bagi mahasiswa teknik industri, dan apakah ada rekomendasi pelatihan yang cocok untuk dibutuhkan saat ini? Apalagi dalam periode-periode kayak gini, apakah ada sertifikasi online atau bagaimana? Kalau menurut Kak Eli sendiri, seperti apa? Ini SKKNI apa ya? Saya bahkan nggak tahu. Ini sertifikasi terkait apa ya? Indonesia, Kak Eli. Kenapa? Standar kompetensi. Standar kompetensi? Kompetensi kerja nasional Indonesia. Oke. Menurut saya ini ya, maksudnya saya kalau di Bank Indonesia yang pasti kita nggak pernah mempersyaratkan salah satu sertifikasi untuk proses rekrutmen kalau untuk di Bank Indonesia sendiri gitu. Tapi sepemahaman saya juga kalau untuk jalur fresh graduate itu jarang yang ada mempersyaratkan sertifikasi tertentu, kecuali memang untuk jalur yang multi level entry lah istilahnya, udah pengalaman bekerja gitu. Mungkin ada beberapa yang mempersyaratkan adanya sertifikasi kompetensi gitu. Kalau untuk sertifikasi yang direkomendasikan mungkin itu tergantung peminatan adik-adik sendiri gitu, nanti arahnya mau bekerja di mana gitu ya. Kalau misalnya memang minat bekerja di industri tertentu, industri misalnya industri otomotif atau industri jasa, mungkin akan berbeda gitu ya sertifikasi yang diharapkan. Tapi menurut saya itu sertifikasi itu sebenarnya lebih untuk menambah skill ya. Sementara pada umumnya instansi dia akan meminta yang basic dulu. Jadi misalnya teknik industri ya dia punya kemampuan di perTI-annya gitu, dan menurut saya nanti sertifikasi lain kalau memang dibutuhkan oleh instansinya, tentu dia akan melakukan pengembangan terhadap pegawai yang keterima gitu di instansinya gitu. Mungkin itu sih Mas Raffi. Oke. Terima kasih Kak Eli, karena waktunya juga sudah terbatas, dan mungkin ini adalah pertanyaan terakhir ya dari Dewa Kinanti. Mungkin itu saja kalau bisa saya simpulkan. Berarti teman-teman di sini TI dapat bekerja di mana saja, di bidang apapun, karena kita dapat melihat secara sistematis dalam suatu masalah, dan itu menjadi nilai besar kita. Hanya saja memang jika menginginkan kita ahli dalam bidang sesuatu, maka percayalah dengan proses dan juga persiapkan semuanya secara matang. Mungkin itu aja dari aku. Mungkin Kylie ada closing statement sebelum menutup webinar pada sesi kedua hari ini? Closing statement-nya malah super banget nih dari Mas Raffi. Udah udah ngasih conclusion, udah ngasih kesimpulan yang luar biasa. Tapi pada prinsipnya sih sebenarnya mungkin kemarin saya sempat chatting juga ya sama Mas Raffi ya. Mas Raffi cerita kalau saat ini dia udah punya passion mau jadi apa gitu nanti di teknik industrinya gitu ya. Menurut saya itu juga bagus gitu, karena kalau dari awal udah tahu nih pengen jadi apa nanti setelah lulus itu jadi lebih bisa punya rencana gitu, seperti waktu ngambil mata kuliah pilihan gitu kan, jadi udah tahu nih, oh saya mau kerjanya di industri ini nih, misalnya industri jasa, industri perbankan, atau industri apalah gitu ya, jadi udah punya dasar untuk menentukan nanti mata kuliah pilihannya apa, dan dia mulai harus mengembangkan skillnya di mana gitu. Itu mungkin untuk adik-adik yang masih kuliah bisa semakin cepat tahu passionnya mau bekerja di bagian apa, itu akan lebih bagus untuk membangun dasar atau fondasi nanti ketika lulus.
Mungkin demikian Mas Raffi, terima kasih. Terima kasih Kak Eli. Terima kasih banyak. Sampai jumpa teman-teman semua di pertemuan selanjutnya, di webinar-webinar selanjutnya. Mungkin itu aja cukup. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC yang paling kece pada siang hari ini. Kepada MC. Baik, terima kasih Mas Raffi.